Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Ada DM yang masuk di IG saya yang intinya memberitahukan kalau ada ada channel yang lagi berantem dan saya disuruh membahas itu. Waduh, mohon maaf ya. Mohon maaf banget, saya nggak mau ikut campur dalam hal-hal yang semacam itu. Biarlah diselesaikan mereka sendiri. Dan intinya saya di sini lebih fokus pada membangun channel saya. Dan saya berharap untuk yang komen-komen di channel saya selalu mengedepankan etika, kesopanan dalam mengungkapkan pendapatnya. Karena hidup ini guys, kalau tidak ada tatanan dan etika, yang terjadi adalah barbar ya. Kita beda pendapat boleh, kita mengungkapkan pendapat boleh, asal tidak melanggar undang-undang UTE. Itu pesan saya. Kemudian ketika kita menyikapi sebuah pendapat yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus legowo menerimanya, karena hidup ini memang ada pro dan kontra, ada negatif dan positif ya. Lampu saja ketika tidak ada kekuatan negatif dan positif tidak akan bisa menyala. Nah, makanya ketika kalian mempunyai pendapat, idola saya ini, jangan disenggol. Ketika disenggol kalian marah, atau ketika idola kalian dikuliti kalian marah, ya tentunya itu juga kurang bagus. Nah, apalagi kalau kita menguliti sesuai dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, kalian juga harus mau menerimanya ya. Jangan lantaran kita menguliti, saya menguliti, kemudian kalian menyerang saya karena sesuatu yang tidak sepaham. Kalau kalian menyerang saya dikarenakan prediksi saya terima. Karena prediksi belum tentu benar, dan saya juga tidak bisa menjelaskan kenapa prediksi saya seperti itu. Karena prediksi saya ini, saya hanya mengakses energi dari orang-orang yang saya prediksi. Kemudian ada yang berkata, itu sugesti dari Jeng Nimas sendiri. Kalau saya sugesti, tentunya bisa nggak cocok. Kenyataannya, saya pernah prediksi Yoris kemungkinan akan bisa kongsi dengan Danu ya, dan itu sudah terbukti. Kemudian ada penglihatan kalau Wahyu menjauh dari Subang atau dari rumahnya. Kenyataannya entah beberapa hari kemudian ada berita yang memberikan keterangan kalau kalau Wahyu ini sulit ditemui. Dan itu hal-hal yang harus kalian terima juga loh ya. Makanya di setiap prediksi saya selalu bilang, prediksi saya belum tentu benar, tapi prediksi saya juga belum tentu salah. Kadang-kadang nyerempet sedikit karena saya juga manusia biasa. Tapi ketika kalian sudah terlanjur benci pada saya dikarenakan beda pendapat, akhirnya kalian tidak bisa menerima apa yang saya katakan, tidak bisa menerima kenyataan jika prediksi saya juga ada yang benar. Ada yang komen, nggak percaya dengan prediksi Jeng Nimas, nggak ada yang benar. Juga nggak apa-apa, karena di dalam setiap tayangan prediksi saya sudah jelaskan prediksi saya bisa jitu, bisa salah, atau bisa nyerempet sedikit, yang artinya saya tidak mengharapkan kalian untuk percaya pada prediksi saya. Dan jika kalian alergi dengan prediksi, ya dilewati saja prediksi saya. Nggak usah komen-komen yang akhirnya menguras energi kalian ya. Saya berharap konten saya ini tidak menimbulkan kekacauan dalam pikiran kalian yang bisa menimbulkan kalian marah, emosi, dan lain sebagainya. Makanya di tayangan video saya di awal sudah saya jelaskan, tayangan ini, video ini tentang prediksi. Itu kalau prediksi, kalau saya di video bahas prediksi, saya selalu beri peringatan seperti itu, dengan harapan kalian yang sudah nonton video saya sudah siap untuk bisa menelaah, bisa menerima, dan bisa mengerti jika prediksi saya itu belum tentu 100% benar. Tapi ketika ada pendapat-pendapat yang berseberangan, kemudian kalian body shaming, itu yang dipertanyakan, kenapa kalian sampai seperti itu ya. Beda pendapat itu wajar, tapi jangan body shaming, jangan keluar dari jalur tema yang diperdebatkan ya. Misalnya Jeng Nimas pesek, iya memang hidung saya pesek. Kalau pesek kenapa? Itu berkah Tuhan. Saya bersyukur diberi hidung sekalipun pesek ya, karena masih bisa bernafas, masih bisa hidup seperti saat ini, daripada orang-orang yang nggak punya hidung, bagaimana nasibnya. Saya bersyukuri dengan kondisi tubuh saya yang seperti ini.
Saya mensyukuri hidup saya, sekalipun saya tinggal di desa, sekalipun saya bisa dikatakan tidak kaya, tapi saya bersyukur dengan berkah Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Apapun itu ya, dengan kondisi tubuh saya yang seperti ini, hidung pesek nggak mancung, dengan kondisi materi saya yang nggak seberapa, saya mensyukuri semuanya. Nah, kalau kita fokus membahas kasus Subang terus melenceng ke arah-arah yang seperti itu, ya tanda tanya dong saya, kenapa sampai kebenciannya kepada saya sudah mengakar di dalam lubuk hatinya. Saya pertanyakan itu ya. Yang namanya hidup ini selalu pro dan kontra, pasti itu ada. Ketika kalian tidak bisa menerima pendapat orang lain, terus menjadikan berpikiran negatif dan lain sebagainya, menjadikan hidup penuh kebencian, itu sangat disayangkan. Dan sekarang ini saya akan memberi oleh-oleh kepada kalian, di mana hari Sabtu kemarin kan saya meditasi ke Patirtan Jolotundo yang videonya sudah saya tayangkan dan saya meditasi di situ. Ada nasihat-nasihat dari alam semesta, dari leluhur kita, di mana kan Jolotundo itu merupakan peninggalan dari leluhur kita, dari Raja Udayana, yang dibangun diperuntukkan untuk anaknya Erlangga. Mereka adalah salah satu dari kerajaan-kerajaan di Indonesia yang mempunyai mempunyai campur tangan berdirinya negara Indonesia tentunya ya. Di sini ada nasihat-nasihat. Yang pertama, tahun 2022 kalian harus hidup temen ini tidak neko-neko dan sesuai jalurnya. Terus kalau salah ya akui salah segera dan berbenah diri. Karena di tahun 2022 ini karma itu cepat turun. Karma cepat turun. Kalau kalian salah akan cepat mendapat balasan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bencana alam sudah pernah saya prediksi dan hampir sama prediksinya dengan prediksi tarot saya menjelang tahun 2022, yaitu gunung meletus, kemudian gejolak di tanah, yaitu gejolak di tanah ini bisa diartikan kandungan tanah ini keluar. Ada beberapa gunung meletus, juga ada tanah-tanah yang kayak lumpur lapindo itu akan mengeluarkan kandungan-kandungan bumi yang keluar. Jadinya kayak lumpur lapindo, tapi nanti nggak seberapa kayak lumpur lapindo, cuman ada yang keluar begitu. Kemudian ada ombak besar. Ombak besar ini mungkin ya ombak besar atau tsunami. Yang saya lihat itu sekedar ombak besar, nggak kayak tsunami di Aceh, tapi ombak besar. Ya, prediksi ini yang namanya penglihatan ini masih bisa salah loh guys ya. Jadi ya harus waspada juga, karena memang di belahan Indonesia, di NTB, Bali, dan selatan Pulau Jawa ini ada lempeng yang bisa menimbulkan gempa. Juga di Banten itu, di Selat Sunda, itu juga hati-hati. Jadi yang intinya bencana alam di tahun 2022 masih saja terjadi, keterkaitan dengan elemen bumi yang keluar. Elemen bumi ini bisa gempa karena elemen bumi, kedua bisa gunung meletus, juga bisa semburan kayak seperti lumpur lapindo, sekalipun tidak separah lumpur lapindo, cuma sekedar menyembur keluar begitu saja. Terus nasihatnya tadi, jangan lupa hiduplah yang menjadi orang yang temen, orang yang bijak. Kalau sudah pernah melakukan kesalahan, segera bertobat, segera melakukan kehidupan yang lebih baik lagi, agar bisa tidak sampai terjadi karma buruk yang begitu berat yang akan kalian terima. Selanjutnya akan saya bahas tentang kasus Subang, di mana saya kemarin itu terkoneksi ini terkoneksi dengan sendirinya. Saya nggak pernah mengoneksikan diri kalau melalui penerawangan dalam kasus Subang, karena jika saya punya niatan untuk menerawang yang terjadi hasil dari prediksi saya, hasil dari penglihatan saya, nanti bisa terkontaminasi dengan keinginan saya. Saya lebih suka jika penglihatan itu hadir dengan sendirinya. Seperti kemarin ketika saya mencari bahan-bahan untuk membuat tayangan di YouTube ini, saya tertuju pada pemberitaan tentang kasus Subang, di mana kunci yang diletakkan di pot
Dikarenakan Pak Yosef dan Yoris kan sering keluar rumah, jadi biar nggak repot-repot kuncinya diletakkan di pot seperti itu, menurut keterangan di media sosial, di media Dex Jabar ya. Saat itu saya langsung terkoneksi. Jadi ketika saya berpikir tentang kunci, langsung ada gambaran. Gambarannya seperti ini. Ini cuma seperti lambang ya. Ada tembok, katakanlah tembok pagar tingginya seperti ini. Kemudian ada tangga, tangganya melebihi dari tembok. Jadi ini tangganya seperti ini. Ada anak laki-laki muda yang naiki tangga di sini. Nah, ini masih perlambang. Perlambangan itu banyak artinya. Kalian bisa menafsirkan sendiri. Kalau menurut saya, penafsiran saya ini ada seseorang yang menggendaki sesuatu di luar dari kemampuannya, di luar dari wewenangannya, dan di luar dari status sosialnya. Jadi seseorang laki-laki muda ini menghendaki sesuatu yang di luar dari kemampuannya, dari wewenangnya, dari jangkauannya. Sesuatu yang bisa dikatakan ingin lebih seperti itu. Atau bisa diartikan juga pagar ini adalah ketertekanan. Dan orang ini ingin keluar dari tekanan seperti itu. Nah, kalau orang ini ingin keluar dari tekanan, mungkin orang ini tertekan dengan kepemimpinan Ibu Tuti. Saya mengartikan seperti itu karena di sini kan pagar. Pagar itu ibaratnya orang terkurung, kemudian orang ini menaiki tangga, bisa jadi orang ini ingin keluar pagar. Ya. Jadi seperti itu teman-teman masalah penglihatan saya kemarin. Mari kita ungkap di sini. Kunci itu apakah dipakai untuk masuk rumah atau kunci itu tidak dipakai. Jadi orang pelaku ini masuk TKP tanpa harus membuka kunci rumah. Mari kita ungkap di sini. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari clue-clue pada masalah ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi ini juga bisa salah, juga bisa benar atau nyerempet sedikit ya. Dan prediksi ini tidak bisa dijadikan acuan untuk menyatakan orang ini salah atau benar, atau tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara. Jadi anggap saja tayangan ini sebatas hiburan belaka untuk mengawal peristiwa Subang ini agar selalu diperbincangkan oleh kalian dan masyarakat tentunya. Baiklah, saya tak fokus dulu ya. Kunci di rumah di malam itu apakah dipergunakan untuk membuka rumah pada malam kejadian atau kunci itu tidak dipakai? Ada simbol present power, kekuatan. Saya ambil 5 kartu untuk menjelaskan ini ya. Ada simbol victim mentality, tertekan. Ada simbol transformasi, perubahan. Ada simbol playing it safe, bermain aman. Ada simbol peace, tempat yang damai. Jadi kalau melihat dari kartu-kartu yang keluar ini bisa disimpulkan pelaku tidak menggunakan kunci di malam kejadian tersebut. Nah, ada simbol present power, kekuatan saat ini. Kekuatan saat ini di mana pelaku ini menunjukkan ini loh saya, ini loh kekuatan saya, yang bisa diartikan pelaku saat itu murka, marah, tidak bisa menahan diri karena sudah sakit hati yang tersimpan berlama-lama, yang simpan lama di hati, maksudnya seperti itu. Kemudian pelaku menghadapi victim mentality, tertekan, tekanan. Nah, ini yang kita bahas adalah masalah kasus Subang. Jadi pelaku ini mendapat tekanan dari Ibu Tuti. Mungkin Ibu Tuti ada perkataan yang menyakitkan hatinya. Dan kemudian ada transformasi, ada perubahan yang membuat tadinya dia mungkin baik-baik saja dengan Ibu Tuti, pada akhirnya terjadi perubahan gejolak yang begitu mengenaskan ya. Dan ada playing it safe, dia bermain aman di sini dan dia mencoba untuk hidup seperti apa adanya, hidup damai saat ini.
Jadi seperti itu ya guys. Kalau dilihat dari ini, tidak ada orang yang masuk rumah yang menggunakan kunci. Jadi mungkin rumah itu saat itu tidak terkunci waktu dia masuk, atau ini ada hubungannya dengan tamu malam itu. Karena di sini ada simbol transformasi yang tadinya dia mengalami tekanan mental. Tekanan mental ini bisa diartikan menghadapi apa ya? Karena sudah ditekan Ibu Tuti, kemudian sakit hati dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita kaitkan dengan bukti-bukti forensik, Ibu Tuti kan mulutnya kayak disobek begitu kan ya. Jadi orang ini menghadapi sakit hati yang dipendam terlalu lama, dan pada akhirnya dia menunjukkan kekuatannya malam itu dan melakukan hal itu. Ada transformasi. Setelah melakukan hal itu, dia berusaha bermain aman dan berusaha hidup damai, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Jadi kalau dilihat dari kartu ini, kunci tidak jadi alasan dalam hal ini, tidak bisa dijadikan acuan dalam hal ini, karena orang tersebut bisa masuk tanpa kunci. Karena orang tersebut mempunyai kekuatan di sini, present power, menunjukkan kekuatannya. Karena tekanan-tekanan yang sudah dialaminya terlalu lama, karena perkataan-perkataan Ibu Tuti tentunya ya. Karena yang pertama kali dihabisi oleh orang ini adalah Ibu Tuti. Saya sudah berkata berkali-kali prediksi saya bisa salah, penglihatan saya bisa salah, demikian juga penglihatan paranormal yang lainnya juga bisa salah. Jangan dijadikan acuan untuk menggenggam erat prediksi-prediksi baik dari saya maupun paranormal yang lainnya. Karena prediksi itu juga bisa salah ya guys. Makanya kalian juga harus hati-hati dalam menyikapi sebuah prediksi dan ramalan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk masalah kunci yang diletakkan di pot, ternyata tidak bisa dijadikan acuan atau tidak bisa dijadikan pembuka dari masalah ini. Semoga saja peristiwa ini cepat terkuak. Lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya, prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.